Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hacking web server. Hacking web server atau yang disebut dengan keamanan web server adalah praktik dan konfigurasi yang bertujuan untuk melindungi server yang melayani aplikasi web dari ancaman seperti pencurian data, gangguan layanan, dan eksekusi kode berbahaya. Ini melibatkan aspek jaringan, sistem operasi, middleware, dan aplikasi web itu sendiri. Untuk menggunakan tools bernama Uniscan, langkah awalnya mengunduh dan menginstal aplikasi tersebut. Dapat dilakukan dengan memasukkan perintah sudo apt install Uniscan. Sudo singkatan dari super user do yang digunakan untuk menjalankan perintah dengan hak akses administrator atau root. Diperlukan karena proses instalasi software, menulis ke direktori sistem, dan mengubah konfigurasi paket. Tanpa sudo, perintah akan gagal karena tidak memiliki izin. apt merupakan advanced package tools yang digunakan pada sistem operasi berbasis Debian atau Linux seperti Kali Linux. Fungsinya mengelola paket atau install, hapus, update, mengatur dependensi secara otomatis. Install subperintah dari apt yang digunakan untuk menginstal paket baru ke dalam sistem. Pada konteks ini, install memberitahu sistem bahwa pengguna ingin memasang aplikasi, bukan menghapus atau memperbarui. Uniscan nama tools yang akan diinstal. Uniscan adalah tools web vulnerability scanner yang digunakan untuk mendeteksi direktori tersembunyi, menemukan celah SQL injection, melakukan scanning kelemahan web server. Jadi sudo apt install Uniscan artinya menjalankan perintah sebagai administrator untuk menginstal tools Uniscan dari repositori resmi ke dalam sistem operasi Kali Linux beserta seluruh dependensinya. Pada tahap kedua, proses web hacking. Pertama, siapkan website target yang ingin diuji coba. Kedua, gunakan perintah sudo uniscan -u http://testphp.fullandweb.com -key untuk memulai proses scanning pada website target tersebut. Sudo Uniscan ini adalah toolsnya, -u ya berarti URL-nya http://testphp.fullandweb.com. -key, parameter -key yang berarti quick mode yang berfungsi untuk mengurangi tampilan output di terminal, menampilkan hanya informasi penting hasil scanning, dan mode ini membuat hasil lebih ringkas dan mudah dianalisis. Yang keempat, hasil scan seringkali menampilkan beberapa direktori yang ada pada website target. Yang kelima, coba akses salah satu direktori dengan memasukkan alamatnya ke kolom pencarian browser. Apabila berhasil mengakses, unduh file penting yang terdapat di direktori tersebut. File ini biasanya berisi struktur database, nama tabel, username, dan password. File dapat diunduh langsung karena tidak ada pembatasan akses. Yang ketujuh, saat file dibuka, biasanya struktur database dari website target akan terlihat dengan jelas. Setelah file dibuka, terlihat nama database, tabel, field, data sensitif, menandakan bahwa website rentan terhadap data leakage, informasi internal berhasil diperoleh tanpa izin, dan tahap ini termasuk joining akses secara tidak langsung. Kesimpulannya, praktikum hacking web server ini memberikan pemahaman mendalam mengenai proses sistematis dalam mengevaluasi dan mengeksploitasi kerentanan keamanan web server. Mulai dari tahap pengumpulan informasi atau information gathering yang melibatkan pemetaan domain, IP, dan layanan aktif, hingga vulnerability assessment menggunakan tools seperti Uniscan untuk mendeteksi celah potensial. Mahasiswa dan mahasiswi pun berhasil menerapkan teknik serangan umum seperti port scanning guna mengidentifikasi port terbuka, SQL injection untuk memanipulasi query database, cross-site script atau XSS melalui injeksi script berbahaya, serta vulnerability scanning and exploitation yang memungkinkan joining akses secara efektif. Selanjutnya, proses maintaining akses memastikan kontrol berkelanjutan atas sistem diakhiri dengan clearing track untuk menghapus log dan jejak aktivitas guna menghindari deteksi.
Secara keseluruhan, praktikum ini tidak hanya melatih keterampilan teknis dalam menggunakan alat hacking etis, tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman siklus lengkap serangan pertahanan, sehingga mahasiswa-mahasiswi dapat berkontribusi dalam penguatan keamanan cyber dengan prinsip-prinsip responsible disclosure dan praktik pengujian penetrasi yang bertanggung jawab.